Pansus Haji DPR mengendus indikasi korupsi terjadi dalam pengalihan kuota haji tambahan ke program haji khusus. Menteri Agama dipanggil Presiden Jokowi karena kisruh kuota tambahan haji 2024. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur. Info haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 rampung dengan pulangnya seluruh jamaah haji gelombang kedua dari Tanah Suci. Kloter terakhir jamaah haji reguler Indonesia pulang ke tanah air dari Madinah pada 22 Juli 2024. Sementara Menteri Agama RI dan jajarannya masih deg-degan menunggu perkembangan Pansus Haji 2024, khususnya terkait dengan indikasi penyalahgunaan dalam pengalihan kuota haji tambahan ke haji khusus pada 2024. Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Istana Kepresidenan. Namun, Menteri Agama memilih irit berbicara saat awak media menanyakan persoalan yang dibahasnya bersama dengan Presiden Jokowi. Saya melaporkan kerja di Kementerian Agama. Itu saja. Kan banyak tugasnya. Cetus Yakut. Selebihnya, Yakut tidak mau menjawab ketika awak media menanyakan panitia khusus haji atau pansus haji yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang menduga terjadi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler tahun 2024. Sebelumnya di Istana Negara, Menteri Agama Yakut berpendapat Pansus Haji merupakan proses yang dijamin oleh konstitusi. Ya kita ikuti saja, itu proses yang disiapkan konstitusi kan, kata Yakut. Yakut menjamin Kemenak akan melaporkan semua proses, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji. Kami akan sampaikan apa adanya. Komisi 8 DPR menduga kebijakan Kementerian Agama mengalihkan tambahan kuota haji reguler syarat dengan korupsi. DPR menyetujui pembentukan panitia khusus angket pengawasan haji atau Pansus Haji dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan kelima. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengetok palu tanda setuju setelah menanyakan ke peserta sidang. Pansus Haji disahkan setelah anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Kantina membacakan pertimbangan alasan dibentuknya Pansus Haji. Sely mengemukakan penetapan dan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, terutama Pasal 64 Ayat 2. Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Sely berpandangan keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2024 bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama terkait penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2024. Sementara anggota Komisi 8 DPR Wisnu Wijaya menyebut
ada indikasi pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan Kementerian Agama dengan mengubah secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680. Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 kuota karena dialihkan untuk jamaah haji khusus, ujar Wisnu. Anggota Pansus Angket Haji 2024, Luluk Nurhamidah menyampaikan tim Was Haji DPR menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Kemenak serta indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji tambahan. Luluk berharap Pansus Haji dapat membongkar kotak Pandora pengalihan kuota haji. Luluk menekankan Kemenak tidak bersikap adil dan pro pada masyarakat ketika memutuskan untuk pengalihan kuota haji tambahan ke haji khusus. Pasalnya, banyak masyarakat yang menunggu antrean sangat panjang bertahun-tahun dengan program haji reguler. Dalam kesempatan lain, Luluk Nurhamidah menyampaikan Pansus Haji DPR akan menyelidiki dugaan indikasi korupsi. Nanti yang diselidiki isu terkait dengan indikasi rente, gratifikasi, dan lain-lain, kata Luluk di Senayan. Menurut Luluk, penyelidikan itu didasarkan pada kemungkinan adanya pelanggaran oleh pihak-pihak yang diuntungkan dari penambahan kuota haji plus. Pihak tersebut diantaranya Biro Perjalanan Haji dan Umroh, pihak yang menunjuk biro-biro haji dan umroh, serta pihak yang memberikan atau mengalihkan tambahan kuota haji reguler tersebut. Luluk juga menduga kemungkinan adanya suap yang dilakukan Biro Haji dan Umroh kepada pihak yang menunjuk mereka sehingga mendapatkan jatah kuota haji khusus tersebut. Kami menerima sementara laporan bahwa biro-biro haji dan umroh mengeluarkan sejumlah anggaran untuk bisa mendapat penunjukan kuota itu, ujar Luluk. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memperkenankan tim pengawas haji DPR untuk menginvestigasi permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024 demi meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang. Ketika DPR merasa perlu untuk melakukan investigasi, saya kira menjadi kewenangan DPR, kata Ma'ruf Amin. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika menyampaikan KPK menyambut positif pembentukan Pansus Haji. Untuk itu, KPK akan mencermati bentuk pendampingan seperti apa yang dapat mereka berikan. Hanya saja, KPK baru akan mendampingi jika diminta oleh DPR. Menurut Tessa, KPK akan membantu Pansus Haji jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan haji 2024. Namun, hingga saat ini KPK belum melakukan pendampingan apapun. Mungkin apabila ditemukan adanya indikasi korupsi di situ, baru nanti baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun, kata Tessa. Terkait Pansus Haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menegaskan pihaknya menghormati apa yang sudah ditetapkan DPR. Kemenak akan mengikuti tahapan prosesnya. Hilman mempersilahkan Pansus Haji DPR untuk membuktikan tuduhan korupsi. Dibuktikan saja, ujar Hilman Latif. Bukan dijual ya, karena Kemenang juga nggak jualan kuota, Pak.
dalam undang-undang bahwa kuota haji khusus itu dari proses pemvisaan dan lain-lain oleh mereka sendiri, bukan kita, Pak. Bukan oleh kita. Jadi kita itu mengurusi namanya Hajj Mission, misi haji Indonesia. Di dalam sistemnya itu yang bisa kita akses. Ya. Kalau yang lain haji khusus mereka menggunakan sistem yang berbeda gitu loh. Nah, haji khusus pun saat ini sudah tidak bisa langsung per perusahaan akses, dibuatkan user oleh Kementerian Saudi. Hilman menegaskan Kemenak akan membawa dokumen dan data yang diperlukan pada saat nanti rapat pansus haji dimulai. Kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak Saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kebijakan alokasi kuota tambahan ini muncul. Hilman menjelaskan, pembagian alokasi kuota tambahan sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Alokasi pembagian kuota setengah untuk haji reguler dan setengah untuk haji khusus tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. MOU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenak dalam menyiapkan layanan jamaah. Sementara pemerintah Saudi membuat kebijakan pada Desember 23 yang membagi kawasan Mina dalam 5 zona. 2 zona di dekat kawasan Jamarot, zona 3 dan 4 di wilayah setelah terowongan Mu'asyim, serta zona 5 di Mina Jadid. Masing-masing zona ada standar biayanya. Semakin dekat dengan Jamarot, semakin mahal biayanya. Setelah dihitung biaya maupun kepadatan, jamaah haji reguler Indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. Namun setelah dilakukan kajian, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. Dari kajian itulah didorong untuk bisa masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong. Tapi zona itu beda jalur dan bisa dipakai haji khusus. Upaya mengkomunikasikan beragam dinamika persiapan haji kepada Komisi 8 sudah dilakukan sejak Januari 2024, baik secara formal maupun informal. Setelah pemilu presiden 2024, menurut Hilman, proses komunikasi dengan DPR juga terus dilakukan. Tujuannya membahas kembali hasil rapat kerja November 2023 dan penyesuaian alokasi kuota haji setelah mendapat tambahan kuota. Benarkah ada indikasi korupsi dalam kuota haji 2024? Dalam 2 tayangan di podcastnya, Tempo menurunkan 2 tayangan terkait indikasi korupsi dalam bocor alus, hengki-pengki kuota haji, serta opini Fulus Haji Plus. Lewat 2 tayangan ini, Tempo menginvestigasi dari sumbernya. Ada fulus alias duit dari kuota tambahan haji yang bocor ke haji khusus. Kementerian Agama menambah kuota haji khusus. Ada dugaan pelicin untuk mendapat persetujuan DPR. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Investigasi Tempo menemukan utusan Kementerian Agama melobi anggota DPR agar menyetujui proporsi jamaah haji yang baru itu. Para anggota DPR mengaku diiming-imingi uang pelicin sebanyak 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika per calon anggota jemaah haji khusus yang mereka setujui. Setiap anggota DPR akan mendapat jatah 100 hingga 500 jemaah haji khusus. Dengan kata lain, sedikitnya satu anggota Komisi Bidang Agama DPR akan mendapat 200.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar
3,2 miliar rupiah. Kok bisa terjadi bocor dan ada indikasi fulus mengalir ke sebagian anggota dewan? Sayang, Tempo tidak menjelaskan berapa kuota yang bocor, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana modus operandinya. Catatan Spirit Haji Mabrur dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR, Dirjen PHU Kemenak menyampaikan, hingga 19 Mei 2024, total jamaah yang melunasi biaya haji khusus 25.522 jamaah dan petugas, sehingga tersisa 2.158 kuota haji khusus. Namun Kemenak tidak melaporkan berapa akhirnya kuota tambahan haji khusus tidak terpakai. Apa tinggal 200 atau habis hingga closing date 14 Juni 2024. Jika sisa kuota tambahan haji khusus itu digunakan untuk jamaah haji khusus cadangan sesuai antrean, kuota digunakan untuk jamaah meski tidak sesuai ketentuan. Namun, jika terindikasi kuota tambahan haji khusus ini dilepas sebagai kuota furoda dengan nilai tertentu atau kuota haji dibagikan ke oknum anggota dewan, itulah korupsinya. Kemenak tentu memiliki data kepada siapa alokasi kuota tambahan haji khusus. Kalau benar ada indikasi uang pelicin untuk oknum anggota dewan, pansus haji bisa masuk angin. Ujungnya pembahasan sekedar pemanfaatan kuota haji tidak maksimal atau tidak dikonsultasikan ke DPR, serta pelayanan jamaah yang bermasalah. Semoga kisruh kuota tambahan haji bukan gimmick politik, dan ada semangat solusi terbaik untuk penyelenggaraan haji tahun depan, khususnya solusi kuota tambahan haji, berkah atau musibah. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.